Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lihat tentang sistem transportasi pada manusia. Kemarin kamu sudah membahas tentang darah, yaitu mobil, kita umpamakan sebagai mobil dalam tubuh kita. Dan hari ini kita masih tetap membahas sistem transportasi itu, yaitu mengenai organ-organnya. Organ-organ dari sistem transportasi kita itu adalah jantung dan yang merupakan terminalnya dan jalan rayanya itu yang merupakan pembuluhnya. Masih tetap bersama dengan Ibu di sini, Fauzia Isfandiari SPD. Nah, agar terarah apa yang akan kita bahas tentang organ-organ pada sistem transportasi pada manusia ini berserta prosesnya, kita lihat dulu apa saja indikator kita pada kali ini. Yang pertama, kamu menjelaskan struktur dan fungsi jantung. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan tentang pembuluh nadi, vena, dan pembuluh kapiler. Yang ketiga, kamu menjelaskan proses peredaran darah. Yang keempat, kamu menjelaskan proses peredaran limfe. Yang kelima, kamu menjelaskan fungsi limfe dan tonsil. Nah, untuk itu, sekarang kita bahas satu persatu dengan penuh semangat. Kita lihat yang pertama jantung. Nah, ini dia gambar dari jantung kita yang sedang berdenyut. Jadi jantung kita ini itu terletak di dalam rongga dada kita sebelah kiri. Dan jantung berukuran satu kepalan tangan dan dia berongga. Ini kita lihat ada rongganya. Dan jantung ini, rongga jantung kita terbagi atas 4 bagian, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Dinding rongga jantung tersusun atas otot jantung. Ini dia kita katakan dengan otot jantung. Dan otot jantung berkontraksi dengan cara mengembang dan mengempes. Sehingga ketika dia berkontraksi, jantung itu mengempes, darah akan keluar dari jantung, dan ketika jantung mengembang, darah akan masuk kembali ke jantung kita. Jadi dengan demikian fungsi dari jantung itu adalah memompakan darah. Oke, kita lihat yang berikutnya. Tentang pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu ada pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Tekanan darah dapat diukur dengan tensimeter yang kita kenal dengan sphygmomanometer. Tekanan darah merupakan tanda kekuatan jantung memompakan darah dan tanda kesehatan seseorang. Tekanan darah orang dewasa normal 120/80 mmHg. Nilai 120 menunjukkan tekanan sistol adalah ketika jantung berkontraksi, sedangkan 80 menunjukkan nilai tekanan diastol ketika jantung relaksasi atau darah kembali menuju ke jantung. Oke, kita lihat satu persatu tentang pembuluh darah tadi. Yang pertama kita lihat pembuluh nadi atau arteri. Jadi arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen. Arteri terletak agak ke dalam tersembunyi dari permukaan tubuh kita. Arteri memiliki dinding pembuluh yang kuat dan elastis. Arteri yang keluar dari bilik kiri jantung disebut dengan aorta. Aorta mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Aorta memiliki satu katup dekat jantung yang berfungsi menjaga agar darah tidak kembali lagi ke jantung. Arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru disebut dengan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya CO2, karbon dioksida dilepaskan oleh darah di paru-paru dan oksigen ditangkap oleh hemoglobin. Darah yang telah memperoleh oksigen akan dialirkan menuju jantung melalui vena pulmonalis. Kita lihat yang berikut tentang pembuluh balik atau vena. Jadi vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Vena terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan.
Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah menuju ke jantung. Dari seluruh tubuh, semua vena bermuara menjadi satu pembuluh darah besar yang disebut dengan vena cava. Vena cava mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan. Sedangkan vena pulmonalis mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Nah, kita lihat lagi pembuluh arteri dan vena nanti dihubungkan oleh pembuluh yang halus, kita kenal dia dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler hanya tersusun atas satu lapis sel endotelium yang sangat tipis dan berfungsi untuk pertukaran zat. Jumlah pembuluh kapiler sangat banyak dan jumlah luas permukaannya mencapai 600 meter persegi. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat makanan. Selanjutnya, karbon dioksida, air, dan sisa pembakaran diambil untuk diangkut ke paru-paru dan alat pengeluaran lainnya. Nah, ini dia kira-kira struktur dari pembuluh arteri kita, dihubungkan nanti di tengahnya dengan pembuluh kapiler ke pembuluh vena kita atau pembuluh balik. Nah, sekarang kita lihat, bisa kita lihat perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena itu. Yang pertama, kita tinjau dari letaknya. Pembuluh nadi letaknya agak tersembunyi. Sedangkan pembuluh vena letaknya dekat permukaan kulit kita. Kita lihat lagi di sini aspek yang kita tinjau tentang denyutnya. Kalau pembuluh nadi, denyutnya terasa. Nanti kamu raba pergelangan tangan kita akan terasa denyutnya. Sedangkan pembuluh vena tidak berdenyut. Nanti kamu lihat pada permukaan tubuh kita yang berwarna kebiru-biruan ini, itu yang kita katakan dia dengan pembuluh vena kita. Kita tinjau dari elastisitasnya. Pembuluh nadi elastisitasnya tinggi karena dia harus menampung darah yang kaya yang langsung dipompakan ke tubuh, ke jantung kita. Nah, sekarang kita lihat lagi yang pembuluh vena, elastisitasnya itu rendah. Karena dia darah yang dibawanya adalah darah yang dari jaringan tubuh kita. Yang keempat, kita tinjau tentang arah alirannya. Kalau pembuluh nadi meninggalkan jantung, pembuluh vena dia menuju jantung. Kalau kita tinjau dari katupnya, pembuluh nadi memiliki satu katup di dekat jantung. Sedangkan pembuluh vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh tersebut agar darah akan terus mengalir ke jantung kita. Kita tinjau dari darah yang dibawanya. Pembuluh nadi, darah yang dibawanya kaya akan oksigen, kecuali pada pembuluh nadi atau arteri paru-paru dia kaya akan karbon dioksida. Sedangkan pembuluh vena kaya akan karbon dioksida, kecuali nanti vena paru-paru mengandung oksigen. Nah, itu tadi perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena. Sekarang kita lihat tentang proses peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia kita kenal dia dengan peredaran darah ganda. Maksudnya adalah dalam satu kali edar, darah melewati jantung 2 kali. Yang terdiri dia nanti atas peredaran darah kecil, yaitu dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Dan yang kedua, peredaran darah besar, yaitu dari jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat di sini. Ini dia proses darah kita beredar. Untuk itu, kita tinjau bagaimana alur perjalanan peredaran darah kita itu. Kita mulai dari peredaran darah besar, itu dimulai dari bilik kiri. Dari bilik kiri, kamu lihat di sini diteruskan ke aorta. Aorta nanti bercabang
menjadi pembuluh arteri yang menuju ke tubuh bagian atas dan arteri yang menuju ke tubuh bagian bawah. Kita lihat di sini warnanya merah berarti darahnya kaya akan oksigen. Dan sampai nanti di jaringan tubuh kita, pada jaringan tubuh kita ini, di sini, nanti akan terjadi proses pembakaran zat makanan yang kita kenal dia dengan proses oksidasi zat makanan. Pembakaran zat-zat makanan yang dibantu oleh oksigen yang dibawa oleh darah menghasilkan energi dan mengeluarkan zat sisanya berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, itulah nanti akan dibawa kembali oleh pembuluh vena kita, yang bawah kita katakan dengan vena cava posterior dan tubuh bagian atas kita namakan dia dengan vena cava anterior menuju ke jantung pada serambi kanan. Nah, itulah yang kita katakan dia dengan proses peredaran darah besar. Selanjutnya kita lihat tentang proses peredaran darah kecil. Itu dimulai dari bilik kanan menuju dia nanti ke arteri pulmonalis, dan dilanjutkan ke paru-paru kita. Di paru-paru, karbon dioksida akan dilepas dan oksigen akan diikat. Nanti dibawa lagi ke jantung kita oleh pembuluh vena paru-paru atau vena pulmonalis menuju ke serambi kiri kita. Nah, itulah dia proses peredaran darah kecil. Jadi peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, aorta, arteri, ke jaringan tubuh atau seluruh tubuh, vena tubuh, dan kembali ke jantung pada serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, arteri paru-paru, kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena paru-paru menuju ke serambi kiri. Nah, itulah dia proses peredaran darah ganda pada manusia. Dia beredar selalu melalui pembuluh. Makanya nanti kita kenal lagi peredaran darah kita ini dengan peredaran darah tertutup. Oke, kita lanjutkan yang berikut. Selain dari peredaran darah, dalam tubuh kita ada lagi yang kita kenal dia dengan sistem peredaran getah bening atau limfa. Sistem peredaran getah bening terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa atau simpul dari limfa. Berikut. Sistem peredaran darah limfa berperan dalam peredaran lemak dan pemberantas penyakit. Selama darah berada dalam kapiler, terdapat cairan darah yang merembes keluar dari kapiler darah. Cairan tersebut mengisi ruang-ruang antar sel dan disebut dia dengan cairan limfe. Nah, peredaran getah bening bertugas untuk mengembalikan cairan jaringan ke dalam kapiler darah. Cairan jaringan yang telah berada di dalam pembuluh limfa dinamakan menjadi cairan limfe atau getah bening. Cairan limfe mengandung leukosit dan lemak. Lemak yang diserap oleh usus tidak diangkut melalui pembuluh darah, melainkan oleh pembuluh limfe kita. Pembuluh limfe di usus disebut dengan pembuluh kil.
Berikut kita lihat kembali tentang pembuluh limfe. Struktur pembuluh limfe mirip dengan vena kecil, tetapi memiliki banyak katup sehingga pembuluh limfe tampak seperti rangkaian merjan. Pembuluh limfe terletak di sela-sela otot dan mempunyai cabang halus yang bagian ujungnya terbuka. Melalui ujung terbuka inilah cairan jaringan masuk ke dalam pembuluh limfe. Pembuluh limfe dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuluh limfe kanan dan pembuluh limfe kiri. Di sepanjang pembuluh limfe terdapat beberapa kelenjar limfe, terutama pada pangkal paha, ketiak, dan leher. Nah, ketika ada terjadi infeksi nanti pada kaki kamu, kelenjar limfe akan membengkak pada paha kita untuk mencegah agar infeksi tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ketika tubuh terkena infeksi, kelenjar limfe itu akan membengkak. Fungsi kelenjar limfe untuk menghasilkan leukosit dan menjaga agar tidak terjadi penjalaran infeksi lebih lanjut. Berikut kita lihat bagaimana sistem peredaran getah bening atau limfe. Nah, sistem peredaran bening atau limfe ini kita katakan juga dia dengan sistem peredaran terbuka karena ujungnya terbuka di jaringan tubuh kita. Nah, ini dia kira-kira gambar dari pembuluh limfe kita yang berupa anyaman pada jaringan tubuh. Dia nanti akan mengangkut cairan-cairan yang ada pada rongga-rongga antar sel ini masuk kembali ke dalam pembuluh darah kita. Jadi ujungnya terbuka pada jaringan tubuh kita. Makanya kita katakan dia dengan peredaran darah terbuka. Jadi di dalam tubuh jika terdapat alat tubuh yang berfungsi sama dengan kelenjar limfe, yaitu yang pertama kita katakan dia dengan limpa, ialah sebuah kelenjar yang berwarna ungu tua dan terletak di sebelah belakang lambung. Limpa berfungsi untuk tempat pembentukan leukosit dan antibodi, tempat cadangan sel darah. Jika ada bagian tubuh yang kekurangan darah, maka limpa akan mengeluarkan cadangannya. Tempat pembongkaran eritrosit yang sudah mati, itu fungsi dari limpa kita. Berikut yang kedua, ada lagi dalam tubuh kita tonsil atau amandel. Jadi tonsil terletak di bagian kiri dan kanan pangkal tenggorokan. Tonsil berupa kelenjar limpa yang dikenal dengan amandel. Kelenjar pada amandel banyak mengandung limfosit. Selain itu, tonsil juga ada di rongga hidung yang disebut dengan polip. Amandel dan polip bekerja sebagai garis depan pertahanan tubuh dari infeksi yang dapat tersebar dari hidung, mulut, dan tenggorokan kita. Nah, itulah dia proses peredaran darah kita. Ada peredaran darah tertutup yang kita katakan dia dengan peredaran darah ganda. Dan ada lagi ternyata peredaran darah terbuka terbuka dalam tubuh kita yang kita katakan dia dengan peredaran getah bening atau limfa. Nah, demikianlah kira-kira materi kita. Silakan kembali kamu kerjakan LKPD yang akan Ibu sediakan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa LKPD-nya kembali kamu kirim ke classroom kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.